guys, balik lagi di Tefantan Channel nih. Gue udah lama ya nggak upload olahraga karena kemarin gue banyak kerjaan, jadi belum sempat buat upload video-video olahraga lagi. Nah sekarang gue cuma mau sharing ke kalian nih tentang nutrisi-nutrisi apa yang bagus yang masuk ke dalam tubuh kita itu selama kita diet ya. Kalau gue sarapan itu biasanya ini. Jadi di sini tuh kayak ada buah naga, terus ada pisang, yogurt, chia seed. Bawahnya ini bubur Quaker, almond, sama granola. Menjelang jam 10, kan gue biasa sarapan kan jam 8 tuh. Jam 10 tuh gue biasanya makan ini. Nah ini tuh ada pisang, ada roti gandum, dalamnya ada selai kacang, terus di toast gitu. Karena memang di pisang itu kan mengandung cukup banyak karbohidrat ya, jadi dia bikin kenyang juga buat kita, sama dia tuh mengandung lemak yang baik juga buat tubuh kita. Jadi lemaknya itu nggak trans fat ya, tapi dia lemak baik. Lanjut ke siang nih, gue jarang sih makan yang agak berat gimana gitu karbo. Paling gue kalau siang itu makannya ya secukupan kayak gini aja. Ini menu main course gue siang. Kalau weekend ya, kalau biasanya siang itu gue cuma ditukar-tukar aja antara semua makanan yang ada di sini. Jadi ini ada mashed potato, terus ada tenderloin, sama sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini ada kacang polong, wortel, jagung, terus ada buncis juga, ada brokoli putih juga. Ini bagus banget men. Jadi daging ini itu mengandung banyak protein buat lo loading pas siang. Itu bagus banget. Karena memang kan kalau lo beli daging nih, itu lo grill aja di rumah. Beli daging per kilo di pasar atau di supermarket, udah dipotong aja, di slice. Ya paling 200 sampai 300 gram lah per hari, itu cukup banget. Nah sausnya itu gue pakai ini. Ini saus mushroom yang kayak bikin sendiri gitu loh. Campur lada hitam, campur apa segala macam lah di situ. Gua ada ini, gengs. Ini itu ada, lo kalau tahu sayur cuciwis. Ini sayur cuciwis. Terus kadang-kadang gue ganti pakai baby kailan. Ada toge, itu bagus juga, itu sumber protein nabati buat badan lo. Terus ada bawang bombay juga. Nah ini dimasak itu pakai olive oil, tuh bagus juga. Jadi olive oil tuh nggak perlu banyak ya. Jadi lu beli tuh biasanya kan per liter tuh kan memang agak mahal ya. Nah itu lu pakai sedikit aja, kayak 1 atau 2 buat ngebasahin loyang pan lo aja. Terus sisanya digoreng nih, ditumis. Itu aman men, itu bagus banget. Menjelang ke sore ke malam itu gue biasanya pakai ini. Nah nih, jadi di sini ada brokoli, terus ada kacang merah, ada baby tomato atau tomat cherry, terus ada wortel, ada selada ungu, terus ada apa namanya, kol ungu juga, ada buncis. Ini bagus banget nih. Ini bagus banget. Nah biasanya gue makan ini tuh nggak polosan. Biasanya gue enak banget kalau polosan gue makan ini, karena kan sayur kan. Ya kalau sering makan sayur apalagi setiap hari gitu kan enak. Nah biasanya tuh gue pakai ini. Nih gengs, gue biasa pakai ini. Ini kupai yang wijen sangrai. Ini wijen sangrai ini enak banget buat salad, apalagi salad mentah kayak gini ya. Kalau gue sih ya, diet rumus gue itu untuk pemula pertama kali itu nggak ada pantangan men, nggak ada pantangan. Lo makan kayak biasa aja. Lo nggak perlu makan, nggak boleh makan A, B, C, D yang ribet-ribet gitu, nggak. Cuman ada beberapa hal yang harus lo hindarin. Yang pertama itu gorengan. Kan itu nggak jadi konsumsi wajib lo juga kan gitu kan. Gorengan itu lo hindarin. Terus yang kedua yang nggak jadi konsumsi wajib lo juga itu adalah Indomie. Itu lo hindarin. Instan usahain jangan lah kalau instan ya. Yang ketiga itu minuman yang terlalu dingin, es, apalagi ditambah manis. Itu
usahain jangan deh, usahain jangan. Nah kalau lu udah bisa ngelewatin 3 ini sebagai pantangan, nah lu tambahin lagi satu nih, nasi putih. Itu coba dikurangin dulu deh, karena kalau misalkan dihindarin kan itu agak susah ya nasi putih ya, karena kan makanan pokok kita kan. Udah, itu aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi ingat, yang pertama gorengan lo hindarin, yang kedua mie instan, Indomie ya, terus yang ketiga minuman yang terlalu dingin, es apalagi manis. Coba lo hindarin itu dulu deh. Kalau misalkan diet, nah terus lo langsung ke menu-menu yang semi ekstrim lah gitu. Karena gue dulu pernah juga diet yang ekstrim, lebih ekstrim dari ini gitu, yang bener-bener garam nggak masuk ke dalam tubuh lo, gula nggak masuk ke dalam tubuh lo, es apalagi, terus karbo juga dijaga. Jangankan itu, kalau mau kontes nih dulu nih, air aja tuh sampai gue dietin men, air putih doang buat minum. Itu ngejar lean, biar badan lu tuh lean. Sampai ekstrim kayak gitu gue udah pernah ngalamin. Jadi menurut gue ini itu menu yang cocok lah buat daily meal lo, dan ini juga sehat semua, ini tanpa ada pengawet semua, jadi semua tuh fresh. Dan jangan lupa juga lo olahraga, itu wajib banget deh. Udah lo olahraga ditambah menu yang bagus, gue yakin badan lo pasti bakal bagus juga sih, badan lo pasti bakal bagus juga. Kalau misalkan lo tiba-tiba lapar nih tapi belum waktunya jam makan, itu lo makan buah aja. Makanya di sini selalu ada pisang, karena gue tuh suka banget makan pisang. Yang tadi gue bilang, pisang tuh bikin kenyang, tapi dia tuh lemaknya lemak baik, jadi nggak masalah lah buat badan lo gitu. Karbonya juga nggak masalah gitu. Ada pepatah mengatakan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu benar banget, itu benar banget. Karena kalau gue nih makan nih, gue nggak nyampe kenyang bro. Jadi kalau misalkan udah setengah kenyang nih, gue jeda. Atau kalau misalkan bisa gue simpen makanannya, gue simpen lagi buat nanti. Karena gue bukan tipe orang yang makannya tuh langsung banyak. Jadi misalkan makan siang langsung pruk gitu banyak, enggak, gue nggak gitu. Gue lebih suka makannya tuh sedikit atau secukupnya, tapi lebih sering dibanding lo makan langsung banyak. Karena badan kita tuh kan misal berat gue nih sekarang 66. Dalam 66 kilo berat badan gue itu butuh karbohidrat sekian, butuh protein sekian, butuh serat sekian. Nah kalau misalkan lo konsumsinya berlebih, itu kan kebuang di feses, sayang. Jadi mendingan lo konsumsi secukupnya aja. Kalau lo misalkan udah ngerasa padat nih perut lo, udah merasa agak kenyang nih, lo stop, nanti lo makan lagi, nggak ada salahnya kan. Lu jeda makan itu cuman nyimpen aja makanan lu. Yang penting lu makan apapun lu balas sama olahraga. Jadi misal lu udah ngerasa badan lu nih, wah gua kemarin udah makan nasi nih, wah tadi gua makannya banyak nih, sorenya atau besok paginya lu olahraga, lu gempur. Ibaratnya kayak lu bayar utang di olahraga lu itu ya kan. Jadi ada berapa kalori yang masuk ke badan lu bisa kira-kira sendiri pasti kalau lu udah biasa olahraga ya. Ah ini udah kayak agak berasa gimana gitu badannya. Olahraga sikat. Di situ pasti ngebakar kalori lu juga kok olahraga. Apalagi freeletics ya. Jadi freeletics tuh jangan salah loh. Itu juga lumayan berat karena kalau di fitness itu kan beban yang kita angkat itu kan bisa kita atur, bisa kita adjust 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Kalau lo misalkan freeletics itu kan ya langsung berat badan lo berapa? 50. Berat badan lo berapa? 70. Ya langsung segitu yang lo jaga keseimbangan ya kan. Yang buat olahraga bebannya langsung segitu. Simpelnya itu kalau lo mau sehat, itu lo masuk 4 sehat 5 sempurna deh. Itu simpel banget. Jadi buah masuk, karbohidrat masuk, protein masuk, sayur-sayuran masuk juga gitu kan. Oh iya, sama kalian yang suka ngebir, coba hindarin dulu bir deh. Karena bir kan itu kan dia udah alkohol, soda pula ya kan, apalagi tambah es pula ya kan. Aduh jangan dulu deh, gampang buncit men perut lo men kalau lo ngebir men. Kalau kalian bosen sama makanan-makanan yang ada di sini,
misal kalian udah 2 minggu atau 1 bulan udah bikin menu yang ada di sini nih, kalian boleh kok mix sama yang lain. Banyak juga di Instagram atau di YouTube yang ada makanan diet apa segala macam gitu kan, itu boleh aja. Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh lu tuh harus divariasikan juga, nggak hanya olahraga aja yang divariasikan. Jadi makanan juga harus divariasikan supaya antibodi dan imun tubuh tuh menyesuaikan gitu. Dan jangan juga lo makan yang terlalu sehat banget. Maksudnya jadi gini, kenapa anak kecil itu misalkan jajan nih sama mamanya atau papanya gitu ya, jajan dikasih yang sehat-sehat terus, yang sehat-sehat terus, itu sebenarnya nggak boleh bro. Pada suatu saat dia jajan yang nggak sehat, impactnya tuh langsung ke dalam tubuh dia, bisa langsung sakit. Karena antibodi itu terbentuk karena dia beradaptasi sama asupan makanan yang dia makan sendiri gitu. Jadi lo ngasih makanan ke badan lo itu terlalu sehat banget, terlalu bersih banget, itu juga kurang baik menurut gue ya. Karena antibodi lo tuh nanti bakal menyesuaikan ke situ, ke imun tubuh lo bakal menyesuaikan ke situ. Jadi ya yang biasa aja, sewajarnya diet lah kalau menurut gue ya, sewajarnya diet. Ini menurut gue udah wajar banget. Yang penting makanannya bersih, nggak ada nggak ada bahan pengawet yang gimana gitu ya. Yang penting udah kayak gitu aja sih, nggak usah terlalu wah gimana gitu ya, sehat banget gitu, nggak usah. Biasa aja udah kayak gini. Yang penting olahraga jalan, makannya sehat, pasti badan lu keren ya kan? Udah pasti. Yang penting semangat, konsisten. Kuncinya itu konsisten, semangat. Sama satu lagi yang paling penting kalau lo olahraga mau ngebentuk badan lo, sabar. Itu kunci buat lo makin oke punya badan. Sabar. Oke lah, gue sekarang mau makan karena sekarang itu udah menuju ke makan siang gue. Jadi gue mau makan langsung ke main course aja nih sekarang. Mungkin segitu dulu sharing session dari gua tentang makanan-makanan apa aja yang gua makan dan nutrisi-nutrisinya seperti apa. Gak ada salahnya lo subscribe channel gua karena di situ ada sharing tentang makanan, sharing tentang olahraga, bahkan yang kocak-kocak, challenge ekspresi-ekspresinya juga ada semua di situ. Dan semuanya itu pasti bisa menghibur kalian. Sampai jumpa di Tofantan Channel. See you.